Selama 24 jam non-stop, Iran menggempur sejumlah kota besar Israel. Serangan tanpa henti ini bikin Benjamin Netanyahu naik pitam. Perdana Menteri Israel ini mengancam bakal Ali Khamenei selaku pimpinan agung Iran. Netanyahu mengajak Amerika Serikat ikut membantu Israel masuk ke dalam medan perang. Selain itu, sang Perdana Menteri juga mulai melakukan propaganda dengan harapan dapat dukungan dari Barat. Sayangnya, hal ini mendapat respon negatif karena berbagai negara Eropa yang telah mengetahui pekerjaan kotor Netanyahu. Iran pun gak tinggal diam dan bakal terus menggempur Israel tanpa henti. Cetak Gol coba merangkum kemarahan Iran terhadap ancaman Israel sebagai berikut. Rencana Benjamin Netanyahu Ali Khamenei. Penderitaan Israel masih belum berakhir karena Iran terus melancarkan serangan rudal bertubi-tubi. Kali ini serangan negeri Persia menyasar ke aset strategis Israel. Rudal Iran berhasil menghantam wilayah Kiryat alias Pentagonnya militer Zionis. Alhasil, markas tentara Israel dan Mossad seketika hancur lebur dalam serangan tersebut. Negeri Zionis juga harus menanggung malu karena markas militernya hangus disengat Iran. Aib yang ditanggung negeri susu semakin banyak setelah jet silumannya ikut jadi korban. Buktinya, Iran Press TV melaporkan ada 3 pesawat F-35 yang berhasil ditembak jatuh militer Iran. Angkatan bersenjata Iran dilaporkan telah menembak jatuh sedikitnya 3 jet tempur F-35 Israel, menandai pertama kalinya pesawat siluman generasi kelima berhasil dijatuhkan, lapor kanal berita tersebut. Gak heran serangan 24 jam non-stop tersebut membuat Benjamin Netanyahu mulai frustasi. Politikus 75 tahun ini mencari berbagai cara agar Iran menyetop gempurannya. Salah satunya dengan melenyapkan Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran. Netanyahu menilai Khamenei menjadi biang kerok pemicu konflik Israel dan Iran. Gugurnya Khamenei tak akan meningkatkan konflik. Menurut hemat kami, hal ini bakal mengakhiri konflik karena di bawah komandonya Iran siap perang hingga akhir dan menyeret kami ke perang nuklir, tutur Netanyahu kepada ABC News. Israel juga menghabisi calon pengganti Ali Khamenei agar rezim Republik Islam goyah. Sebab negeri susu dirumorkan membuat Mahmud Ahmadinejad gugur lewat serangan rudal. Berbagai langkah melenyapkan pimpinan Iran dilakukan untuk memenuhi kepentingan Israel. Pasalnya, negeri Zionis bernafsu mengembalikan takhta dinasti Pahlavi di bumi Persia. Memantik kemarahan Iran. Berbagai ancaman keras Israel nyatanya nggak membuat gentar Ayatollah Ali Khamenei. Imam Khamenei menegaskan negeri para mullah tak akan tunduk kepada rezim Zionis. Perang akan dibalas dengan perang, dan setiap serangan akan dibalas dengan serangan lainnya. Iran gak akan didikte ataupun tunduk terhadap tuntutan siapa saja, tegas Khamenei. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia juga menegaskan kekerasan Israel bisa dihentikan. Syaratnya, Benjamin Netanyahu harus gugur di tangan tentara negeri para mullah. Saya rasa yang terjadi justru sebaliknya. Konflik ini akan usai ketika Netanyahu akhirnya meninggal dunia. Kedamaian dunia akan terbuka, ujar Muhammad Barojedi dikutip dari Tempo. Upaya Israel menggugurkan nyawa Khamenei juga membuat sang pemimpin agung naik pitam. Khamenei bernazar akan membuat Amerika Serikat rugi besar apabila nekat menolong Israel. Amerika harus memahami semua tindakan militer mereka akan memberi dampak yang tak dapat mereka tanggung, terang Khamenei dengan amarah menggebu-gebu. Imam Khamenei juga menjamin Israel akan merasakan balasan yang pedih. Politisi kelahiran Mashhad ini menyebut rezim Zionis melakukan blunder karena berupaya menghilangkan nyawanya. Tak bijak jika Iran disuruh menyerah. Apa yang membuat kami harus menyerah?
kami tak akan menyerah terhadap serangan apapun. Inilah mentalitas orang Iran yang sesungguhnya. Dapatkan sepatu sneakers edisi baru dari Hipzo M058 dengan harga 114 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Serangan brutal lumpuhkan ekonomi Israel. Ultimatum keras Ali Khamenei langsung dibuktikan dengan serangan brutal ke Israel. Rudal mematikan Iran kembali menerjang sejumlah kota besar milik negeri Zionis. Terbaru, kota Ramat Gan yang dihuni 200.000 orang turut menjadi korban. Sampai-sampai seluruh warga ketar-ketir dan terpaksa melarikan diri ke stasiun bawah tanah. Serangan ini pun berpotensi bakal membumi hanguskan tempat tinggal mewah mereka. Bahkan total kerugian yang ditanggung Israel nyaris mencapai $1 miliar per hari. Tak cuma itu, negeri Zionis juga berpotensi besar mengalami inflasi. Pasalnya, biaya asuransi untuk pengiriman ke Israel naik 3 kali lipat dalam seminggu terakhir. Artinya, hal ini akan berpengaruh pada rantai pasok dan harga impor hingga menaikkan potensi inflasi. Seakan belum cukup, penderitaan Israel kian bertambah dengan ancaman tanpa henti dari Iran. Serangan kami terhadap Israel akan terus berlanjut secara konstan, kompleks, berlapis, dan bertahap. Kami menargetkan pangkalan udara tempat Zionis menyerang kami, tulis pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Israel yang terdesak pun langsung mengadu dan meminta bantuan Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan siasat Benjamin Netanyahu yang mengucapkan terima kasih kepada Donald Trump. Saya berterima kasih kepada Presiden Trump telah membantu kami mempertahankan wilayah udara Israel. Rupanya mereka punya rencana licik untuk melenyapkan fasilitas nuklir Teheran. Negeri Paman Sam dikabarkan siap meluncurkan bom khusus seberat 30.000 pon dengan daya tembus 200 kaki. Rencana tersebut juga didukung forum G7 yang malah menyalahkan Iran. Kami menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Kami ulangi dukungan kami terhadap keamanan Israel. Bunyi pernyataan bersama para pemimpin G7. Gagalnya propaganda Israel terhadap dunia barat. Selain pengemis bantuan Amerika Serikat, Israel juga mulai melancarkan propaganda politiknya. Negeri Zionis menghasut negara-negara barat untuk mendukung serangan ke Iran. Sayangnya, siasat licik Benjamin Netanyahu sudah diendus oleh beberapa negara. Salah satunya Jerman yang ogah terpengaruh propaganda politik negeri Zionis. Negeri Panzer meminta Israel untuk menahan serangannya ke Iran. Padahal sebelumnya mereka sempat memuji tinggi perilaku negeri Zionis yang rela melakukan tugas kotor untuk Eropa. Ini adalah pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua. Kita juga adalah korban dari rezim ini, ujar Kanselir Jerman yakni Friedrich Merz. Emmanuel Macron juga murka melihat tindakan semena-mena rezim Netanyahu. Presiden Prancis itu menyebut negeri Zionis berpotensi menimbulkan lebih banyak huru-hara jika terus dibiarkan. Macron mengatakan Israel bukan fokus perang karena sering menyerang warga sipil. Kesalahan terbesar Israel adalah menggunakan serangan militer untuk mengubah rezim karena akan terjadi kekacauan dan tanggung jawab kami adalah mengembalikan masalah nuklir dan balistik ini, tegas Macron. Mendengar dukungan tersebut, rezim Ayatollah Ali Khamenei menghubungi Uni Eropa. Iran benci setengah mati dengan sikap pilih kasih yang ditujukan benua biru. Hal ini dibuktikan dengan Uni Eropa yang terus membela Israel dengan senjata nuklirnya. Padahal negeri para mullah sendiri terus ditentang dan dipaksa berhenti mengembangkan nuklir. Bagaimana bisa Uni Eropa mengkhawatirkan program nuklir Iran yang diawasi IAEA tetapi mengabaikan fakta bahwa rezim Israel memiliki persenjataan nuklir? Kecam juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai. Pengen jaket elegan dengan harga ramah di kantong? Cobain jaket dari Modulus yang kini diskon 25%. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan kemarahan besar Iran terhadap ancaman licik Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis semakin terpojok hingga mengibarkan bendera putih tanda menyerah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.